Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, puji syukur kita haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Adik-adik, saya ucapkan selamat kepada kalian, bahwa dari sekian ratus pendaftar, kalian terpilih menjadi calon siswa SMK Pelita Nusantara II. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Virus corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan seperti kucing, anjing, namun ada pula jenis virus corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada COVID-19. Kenapa banyak yang tertular dan meninggal? Karena COVID-19 merupakan penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV. Untuk penularan dari virus COVID-19, yang pertama yaitu melalui droplet. COVID-19 ditularkan melalui droplet, yaitu percikan ketika orang batuk berbicara, kemudian orang tersebut bisa tertular penyakit COVID. Kontak erat dengan seseorang, seperti pada saat kita berjabat tangan, atau pada saat mencium, kemudian berpelukan, ini bisa menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, seperti benda-benda padat yang sehari-hari kita lihat, yaitu seperti meja, kursi, komputer, atau pintu, atau mungkin lift pada saat kita di kantor, juga bisa terkena benda-benda yang sering terjadi di sekitar kita. Tanda dan gejala penyakit COVID-19 secara umum akan mengalami gejala-gejala seperti demam. Demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, dan sakit tenggorokan. Biasanya batuknya itu batuk kering, kemudian lemah, letih, lesu, kadang-kadang ada sesak nafas. Sesak nafas ini biasanya terjadi pada gejala COVID yang berat. Untuk mencegah penyakit COVID, tetap tinggal di rumah, kemudian kita hindari berkumpul, meskipun hanya di depan rumah, anak-anak dihimbau untuk tidak tinggal di luar rumah. Jangan bermain di luar rumah. Kemudian adalah menjaga jarak. Jaga jarak 1-2 meter. Apabila terpaksa harus keluar, dengan berdekatan dengan orang lain, hindari tempat-tempat yang padat, sehingga akan terhindar dari penyakit tersebut. Gunakan masker ketika bepergian. Gunakan masker, untuk masker bisa ganti tiap 4 jam sekali. Yang dianjurkan sebenarnya pemakaian masker bedah dan dilapisi untuk lapisan kedua, yaitu menggunakan masker kain. Bagaimana kita mencegah penyakit COVID? Karena penyakit COVID ini kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya penyakit tersebut. Dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan di sini dengan menggunakan air mengalir dan sabun,
dilakukan minimal selama 20 detik. Atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian hindari menyentuh wajah pada saat kita belum mencuci tangan. Hindari menyentuh area wajah, terutama di bagian mata, kemudian hidung, mulut. Nah, itu bisa menyebabkan masuknya virus tersebut ke dalam tubuh kita. Rutin mandi pada saat kita bepergian, selesai bepergian, kita langsung mandi, kemudian berganti baju, itu untuk mencegah dari penyakit COVID-19. Kemudian hidup sehat. Selain tadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, yang kita lakukan adalah pola hidup sehat. Lakukan aktivitas fisik dan olahraga meskipun ada di dalam rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari, tidur yang berkualitas, tidak merokok dan minum minuman yang beralkohol, mengonsumsi makan-makanan yang bergizi seimbang, sayur, buah-buahan, kemudian mengonsumsi suplemen daya tahan tubuh dan vitamin. Untuk suplemen yang sehari-hari yang kita butuhkan untuk menambah imun kita yaitu vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Apabila ada penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, kanker, jangan lupa untuk kontrol ke dokter dan minum obat rutin. Karena ini termasuk dalam kategori penyakit-penyakit komorbid yang di mana penyakit tersebut bisa akan memperberat kondisi tubuh saat terjadi infeksi penyakit COVID. Siapa yang paling rentan terhadap penyakit COVID-19 tersebut? Sebenarnya dari penyakit COVID-19 ini, 98% orang terinfeksi COVID akan sembuh. Namun, penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes, atau penyakit gula, itu lebih memperberat keadaan. Nah, mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, pastikan mereka mengonsumsi obat rutin, obat penyakit kronis tersebut dikonsumsi secara rutin, serta menjaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit. Karena lansia itu berpotensi besar untuk terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya lebih rentan terhadap penyakit dan mudah terinfeksi. Apa yang perlu kita lakukan setelah bepergian? Nah, ini biasanya adik-adik setelah bepergian, nah ini yang kita lakukan seperti melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah. Jadi sepatu, sandal dilepas dulu di luar, kemudian meletakkan tas, dompet, kunci, HP, dan barang-barang yang sering disentuh di satu tempat. Kemudian lap dengan desinfektan sebelum dipegang atau digunakan kembali. Jadi kita lakukan penyemprotan pada benda-benda padat. Benda-benda padat itu kita semprotkan dengan desinfektan, itu kita semprotkan ke benda-benda padat yang telah kita gunakan. Sebenarnya virus COVID-19 ini, dia akan mati dengan kondisi panas tertentu, seperti matahari, kemudian cairan-cairan desinfektan, kemudian deterjen, itu bisa mematikan virus, karena virus itu tidak mampu bertahan
dengan kondisi panas tertentu. Kemudian baju dan masker kita cuci, atau kalau misalnya pakai masker kain kita cuci, kita rendam dengan menggunakan deterjen. Kemudian kita mencuci tangan dan mandi. Nah, itu merupakan salah satu dari pencegahan terhadap penyakit COVID-19. Jadi melakukan desinfektan sendiri di dalam rumah. Kemudian bagaimana cara kita mencuci tangan? Mencuci tangan ada 2 langkah, yaitu yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan cairan yang berbasis alkohol atau desinfektan. Nah, itu ada beberapa cara di sini bisa kita pelajari. Kita lakukan 20 detik supaya virus atau bakteri yang ada di tangan itu bisa mati. Setelah kita lakukan untuk desinfektan tadi, kita akan melakukan social distancing, yaitu tidak berwisata dan mudik, tidak menerima tamu, karena ini cenderung lebih menularkan, karena pada saat berwisata, otomatis yang kita lakukan ada juga selfie. Pada saat selfie membuka masker, lah itu bisa menyebabkan penularan COVID-19. Tidak menerima tamu, terutama tamu yang luar kota. Karena kita tidak tahu bahwa tamu kita itu terinfeksi virus atau tidak. Menjaga jarak aman, jaga jarak 1-2 meter. Kemudian untuk lansia yang lanjut usia di atas 60 tahun, itu justru akan rentan terhadap penularan penyakit COVID. Jadi yang harus dilakukan, bekerja, belajar, beribadah di rumah, anak tidak bermain di luar rumah, jika keluar rumah harus memakai masker. Karena pentingnya memakai masker sendiri, jangan sampai masker itu dibuka sehingga bisa menyebabkan kita tertular penyakit COVID-19. Nah, sini apakah perlu di desa atau di kampung atau perumahan melakukan lockdown? Sebenarnya tidak perlu, karena apa? Di sini kita nggak usah memblokir pintu masuk di luar perumahan, karena justru itu akan menimbulkan warga berkumpul. Nah, seperti ini tidak usah dilakukan. Yang penting kita melakukan itu yaitu 5M. Untuk solusi warga yang baik, saling mengingatkan untuk tidak usah bepergian, tidak menerima tamu, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu yang harus dilakukan. Dan di sini kita akan membahas mengenai kalau ada tetangga yang di sini OTG, ODP, atau PDP. Jangan diskriminasi mereka, karena mereka berusaha untuk mengisolasi diri. Mengisolasi di rumah, sehingga tidak bisa menularkan ke orang lain. Dia butuh dukungan sosial, butuh untuk saling memberikan motivasi agar orang yang melakukan isolasi mandiri itu bisa meningkat imunnya sehingga bisa selesai pada saat isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah. Untuk isolasi sendiri itu dilakukan 10-14 hari. Sehingga kita bisa memberikan dukungan, selain dukungan moral juga dukungan untuk memberikan sembako atau kebutuhan sehari-hari lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang melakukan isolasi mandiri. Kita nggak usah khawatir untuk
pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID. Untuk prosedur pemulasaran jenazah, itu sudah sesuai dengan prosedur khusus, dan itu dilakukan oleh rumah sakit dengan protokol kesehatan yang ketat. Di situ sudah diberi peti yang tertutup rapat, kemudian disinfektasi, jadi aman sehingga untuk dikebumikan itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Sehingga kita tidak usah, adik-adik tidak usah merasa bahwa jenazah pasien COVID itu akan menularkan ke kita, karena itu sudah sesuai dengan standar prosedur yang dilakukan rumah sakit untuk menghindari penularan jenazah COVID-19. Karena virus itu tidak menyebar di lingkungan sekitar kita. Virus corona tidak bisa mencemari tanah atau sumber air di sekitar kita, apalagi menyebar di lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita melakukan disinfektan untuk membasmi virus corona? Untuk bahan-bahan atau bahan aktifnya itu yang di sini tertera ada akselerator hidrogen peroksida. Nah, ini bahan-bahan tersebut yang ada di slide ini bisa digunakan sebagai material untuk pembuatan desinfektan. Sebenarnya mudah disinfektan, bisa menggunakan alkohol 60-70% atau menggunakan klorin. Dalam kehidupan sehari-hari, klorin itu seperti Lysol atau kemudian Baiklin, nah itu bisa digunakan untuk bahan desinfektan. Nah, yang perlu dibersihkan dengan desinfektan adalah permukaan benda-benda yang sering kita sentuh. Jadi kita akan melakukan penyemprotan dengan cairan yang berbasis alkohol, yaitu desinfektan. Seperti kita semprotkan kepada alat elektronik, remote TV, toilet, wastafel, keyboard, komputer, laptop, meja, sandaran kursi, gagang pintu, saklar lampu, atau telepon, termasuk telepon genggam. Nah, cara melakukan desinfeksi, yang pertama larutkan desinfektan dengan cairan yang sudah sesuai dengan BPOM. Di situ nanti kita lebih mudahnya itu kita menggunakan cairan klorin. Jadi campurkan 5 sendok makan klorin per galon air atau 4 sendok teh klorin per 1 liter air. Tapi kalau klorin itu jangan ditambah dengan pembersih lainnya. Jadi memang murni harus klorin. Itu yang perlu kita lakukan untuk melakukan desinfeksi. Kita pakai sarung tangan yang sekali pakai. Jadi setelah kita pakai, sarung tangan itu bisa kita buang. Kemudian untuk ventilasi yang baik selama dilakukan desinfeksi, jendela, pintu harus terbuka. Kemudian permukaan kotor harus dibersihkan dahulu dengan sabun. Untuk khusus alat elektronik, ikuti petunjuk desinfeksi dari suatu produk. Jadi nanti tidak semua elektrolit itu, tidak semua alat-alat elektronik itu disemprot dengan alkohol. Jadi ada kadar-kadar tertentu yang harus dilakukan untuk alat-alat tersebut. Setelah dilakukan desinfeksi, lalu kita keringkan di permukaan alat elektronik. Nah, kenapa
tidak perlu semprot disinfektan ke orang, karena memang disinfektan itu tidak baik untuk disemprotkan ke manusia. Karena apa? Cairan tersebut mengandung alkohol sehingga menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan alergi pada kulit, bisa menyebabkan konjungtivitis atau iritasi pada mata. Oleh karena itu memang tidak diperbolehkan untuk disemprot ke orang atau ke manusia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemakaian masker. Bagaimana dengan masker kain atau masker bedah? Nah, di sini kita akan menggunakan masker kain, kapan kita menggunakan masker kain dan kapan kita menggunakan masker bedah. Untuk lebih baiknya kita menggunakan masker bedah dulu, kemudian bisa didouble dengan masker kain untuk lapisan yang kedua. Itu lebih efektif untuk mencegah virus masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, di sini ada cara-cara memakai masker yang benar, yaitu saat kita memakai masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Hidung, kemudian dagu tertutup. Jadi tidak ada celah. Tidak ada celah untuk virus masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, bagaimana kita? Di sini ada fungsi masker yang di sini ada seperti kaitan yang berbentuk kawat. Nah, ini digunakan, kita sentuh dan kita tekan, ini membentuk di hidung. Jadi ini fungsinya untuk menekan agar virus itu tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kita kaitkan tali ke dalam telinga kita sampai benar-benar nyaman, kemudian lapisan kedua dengan menggunakan lapisan kain. Saat kita akan melepas masker, jangan pegang area di depan. Kita pegang tali, kemudian kita buang ke tempat sampah yang tertutup. Atau kalau untuk masker kain, kita rendam ke dalam cairan atau ke dalam deterjen aja sudah cukup untuk membunuh virus. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai penyakit COVID-19. Semoga ilmu yang didapat ini bisa menambah kita mempunyai wawasan mengenai penyakit COVID-19. Nah, di sini materi pembelajaran mengenai COVID-19, bahwasannya sebenarnya pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tetap melaksanakan prokes dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.